metode dakwahnya sudah jauh ketinggalan. Nah sekarang ini, hari ini Ustaz Alifuddin menyelenggarakan kegiatan ini sudah beranjak ke digital. Medsos itu bisa bermanfaat juga bisa musibah. Kalau kita manfaatkan sebagai media dakwah, alhamdulillah manfaat. Tetapi kalau kita jadikan sebagai media untuk menjadi ahlul fitnah wal jamaah, nah, siap-siap. Jadi begini, saya mau cerita sedikit. Seringkali masyarakat itu di medsos, ketika dia dapat berita yang dia tidak tahu sumbernya, mencibir kepada para pejabat, lantas dia share. Saya katakan begini, ente tahu nggak itu beritanya benar apa enggak? Yang saya nggak tahu, pokoknya saya dapat ini dari teman-teman, saya kirim aja. Kalau ternyata nggak benar, ente nggak sempat minta maaf kepada sang pejabat itu, hitung-hitungannya di akhirat loh. Yang kata Nabi, manil muflis, siapa yang bangkrut, siapa yang pailit. Nah itu, rajin sholat jamaahnya, rajin puasa Senin Kemisnya, rajin baca Quran, cuman rajin juga ngatain orang. Nanti rombongan-rombongan pada datang tuh, saya dulu difitnah ini. Pahala sholatnya hilang. Datang lagi rombongan, pahala puasanya hilang. Datang lagi rombongan, pahala tahajud hilang. Sampai semua pahalanya hilang, tinggal dosanya. Masih banyak orang yang minta pertanggungjawaban. Akhirnya apa? Dosa orang itu diberikan kepada yang bersangkutan. Yang tadinya ada 3 gunung pahala, 2 gunung dosa, akhirnya 5 gunung dosa semua. Itu yang kata Nabi, manil muflis. Jadi jangan gampang-gampang. Dalam surah Yasin, saya kira kita udah pada hafal. Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtim, hari ini selesai, ala afwahihim, atas mulut-mulut kamu, mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, yang bicara 2 tangannya. Wa tashhadu arjuluhum, kedua kakinya menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, ay bima kanu ya'malun, dengan apa yang pernah kamu lakukan. Hari ini ada yang dari Aceh, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan. Kakinya nanti jadi saksi. Hari anu, tanggal anu, bulan anu, saya diundang sama Ustadz Afifuddin untuk membicarakan masalah ini. Bagian daripada ibadah sosial yang kita sebut dengan istilah amal soleh. Amal soleh ini udah jadi bahasa Indonesia ya, cuman kita nggak ngerti apa amal soleh. Banyak orang yang nggak ngerti. Sebut yuk amal soleh, yuk amal soleh. Apa amal soleh? Amal soleh itu adalah di luar ibadah mahdoh. Sholat, puasa, zakat, di luar itu amal soleh. Hari ini kita lakukan kegiatan ini amal soleh. RT RW ngajak warganya kerja bakti, amal soleh. Pak Sekda ngajak, maksud saya asisten keserah, maksud saya. Kan boleh salah ngomong, saya minta maaf sekarang. Kan salah ngomong. Iya, minta maaf. Oh iya, doa. Saya ikut Profesor Agus karena dia profesor dia. Kalau mau salahin, Profesor Agus salahin. Jadi kan boleh salah ngomong, saya langsung minta maaf. Kalau seorang pimpinan ngajak warganya, ngajak bawahannya melakukan kegiatan, itu bagian dari amal soleh.
Bagian dari amal soleh. Kiai Makmun menghimbau semua masjid melakukan kerja bakti, umpamanya amal soleh. Cuma kadang kita itu sering menyebut amal soleh tapi tidak paham apa yang dimaksud amal soleh. Dikira amal soleh itu pakai duit doang, amal. Enggak. Memberikan guidance, memberikan ilmu, memberikan petunjuk, itu bagian dari amal soleh. Jadi jangan berkecil hati. Kan di dalam hadis yang banyak sekali. Bagaimana kita ini orang pas-pasan yang tidak punya duit untuk melakukan amal soleh. Bikulli tasbihatin shadaqah wa kulli tahlilatin shadaqah wa amrun bil ma'rufi shadaqah wa nahyun anil munkari shadaqah. Loh, saya katakan Islam ini agama yang paling produktif. Cuma kita salah dan kalah marketing. Barang kita barang bagus. Seringkali saya katakan juga bahwa ini aman ya, saya ngomong ya. Aman. Enggak, soalnya kan kemarin ini begini, Gus. Itu yang viral itu kan saya lagi ngomong tiba-tiba ada yang rekam itu viral. Jadi beberapa partai politik jadi marah para sini. Tapi buat saya sih nggak apa-apa juga. Ini tolong jangan ada yang rekam ya. Kita ini udah salah marketing. Kalah marketing. Jadi orang yang murtad itu rata-rata, mohon maaf, orang yang goblok dan miskin. Kadal fakru ayyakunal kufra. Orang yang mu'allaf rata-rata pinter dan kaya. Dulu sebelum banyak mall, di Pasar Cipete itu ada grosir apa Bang Lu? Itu semua pasar ngambil ke dia. Kayak model apa gitu ya. Direktur utamanya namanya Jimmy. Jimmy ini ibunya Manado, bapaknya Australia. Jadi setiap pulang kantor jam 5 ke rumah saya. Sampai jam 10 malam. Saya kan habis maghrib ngajar Ustaz. Saya bilang, Jim, gue ngajar dulu ya. Ya. Selesai jam 8. Kita ajak makan tahu tempe, Pak Ali, ikan gabus kering. Mau dia. Rumahnya di Pondok Indah gede banget. Di Pondok Indah gede banget. Nah, 6 bulan kurang lebih. Kebetulan saya masih punya diktat kristologi dari Dr. Karl Marx. Saya kasihkan dia. Akhirnya 6 bulan kemudian, selamat datang Kiai Nurul Alam. Oke. Dia nyatakan dia mau masuk Islam. Saya bilang, Jim, jangan Jim. Pikirin dulu dah. Sebab dia anak tokoh. Singkat cerita, umur 43 tahun Pak Ali mau masuk Islam. Akhirnya begitu dia syahadat, besoknya datang lagi ke rumah, mau minta dihitan. Umur 43 tahun. Astagfirullahaladzim, itu gimana ya? Umur berapa saya lagi sekarang? Saya bilang, bisa Jim, pakai kampak aja saya bilang gitu kan. Akhirnya saya bawalah ke rumah sakit. Saya nggak mau nyebut Muhammadiyah. Rumah sakitnya Agus. Di Taman Puring. Saya minta ketemu kepala klinik atau rumah sakit itu ya. Saya bilang, ini cariin dokter yang bagus karena ini anak tokoh Nasrani. Rumahnya gede, kaya banget ini orang di Pondok Indah. Jadi kalau dokter biasa sunat itu, ingat waktu itu saya, cuma 50.000. Tapi pakai dokter bedah, sewa ruangan bedah saja 800.000 sewa ruangan. Belum dokternya, belum segala macam. Nah, singkat cerita mau dibius. Ada istrinya, si Anita, yang dipanggil saya, Pak Muhyiddin dipanggil. Loh, Mbak, sampein aja Mbak. Mbak, yang dipanggil jenengan. Saya masuk, Jim, gini lu panggil Jim, jangan. Saya aja kan. Diminta baca Fatihah, takut begitu di bius nggak balik nggak hidup lagi.
mati juga dia. Nah, singkat cerita, bacain Fatihah terus dia di anak dia itu. 3 jam kemudian siuman, sadar. Saya lagi pertama dipanggil. Mau pulang, mau ikut mobil saya para Sidi. Saya bilang, nih Anita tuh bawa mobilnya lebih bagus, Mercy bagus. Masa mau mobil saya, Corona ini? Enggak, saya nikah gitu aja. Oke deh. Begitu masuk ke rumahnya paling, ya Allah, Rottweiler nungguin. Gede-gede banget, saya bilang, Jim, gua gak berani turun. Itu Rottweiler masukin ke kandang dulu. Masukin Rottweilernya ke kandang. Di kaca mobil lagi nih. Ya Allah, Rabbi. Masukin semua. Udah, gitu saya bilang, beres semua, beres. Saya baru masuk. Setiap di pintu rumah, salibnya gede-gede. Ya Allah, ini bener-bener. Saya bilang, kok ente berani minta sunat? Rupanya ibu bapaknya lagi pulang ke Australia. Dia berani. Setelah itu berapa? Kira-kira seminggu sudah bisa pakai celana, gitu kan? Dia ke rumah lagi. Terus gimana? Ya sempat debat sama orang tuanya. Karena orang tuanya pendeta. Dia debat sampai terakhir dia tanya, jadi Yesus ini nabi apa Tuhan? Itu nggak bisa jawab. Nah, saya nggak cerita itu lagi dah. Jadi pendeknya kita ini kalah marketing, kalah metode dakwah kita. Hari ini Ustadz Afif ngajak mulai kita bermedsos. Tetapi jangan salah, tadi saya katakan medsos itu bisa jadi manfaat, bisa jadi musibah. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat. Jadi nggak boleh lama-lama, ada sekta ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.